Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gulaman Zaki Alfala, NPM 25711051069 akan mengerjakan video pengganti pertemuan 8 algoritma pemrograman dengan materi praktikum graf. Langsung saja masuk ke materi praktikum. Graf adalah struktur data non-linear yang terdiri dari sekumpulan simpul atau vertex atau node yang saling terhubung melalui sisi atau edge. Graf digunakan untuk memodelkan hubungan antara objek-objek di dunia nyata, seperti jaringan jalan, jaringan pertemanan, peta kota, atau jaringan komputer. Analogi nyata, bayangkan peta kota. Setiap kota adalah vertex dan jalan yang menghubungkan dua kota adalah edge. Dengan graf, hubungan-hubungan kompleks seperti ini dapat dimodelkan dan diolah secara terstruktur dalam program. Terminologi graf. Berikut istilah-istilah penting yang wajib dipahami dalam graf. Vertex atau simpul adalah titik atau node dalam graf. Edge atau sisi, koneksi atau hubungan yang menghubungkan dua vertex. Degree, jumlah edge yang terhubung langsung ke sebuah vertex. Adjacent atau bertetangga dua vertex disebut adjacent jika terhubung langsung oleh sebuah edge. Path atau jalur, urutan vertex yang terhubung dari satu vertex ke vertex lain. Connected graph, graph di mana setiap vertex dapat dicapai dari vertex manapun. Weight atau bobot, nilai yang diberikan pada sebuah edge, misal jarak atau biaya perjalanan. Jenis-jenis graph ada undirected graph, directed graph atau digraph, weight graph. Nah, itu saja. Representasi graph. Graph dapat dipresentasikan dalam program Python menggunakan dua cara, adjacency matrix dan adjacency list. Keduanya memanfaatkan struktur data yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu list dan dictionary. Adjacency matrix adalah representasi graph yang menggunakan list to be atau list di dalam list berukuran n kali n, di mana n adalah jumlah vertex. Nilai matriks I, J sama dengan 1, artinya ada edge antara vertex I dan vertex J. Sedangkan 0 artinya tidak ada edge. Cara kerjanya, setiap baris dan kolom mewakili satu vertex. Jika ada koneksi antara dua vertex, nilai pada perpotongan baris dan kolomnya diisi 1. Diagonal utama selalu 0 karena suatu vertex tidak terhubung ke dirinya sendiri. Contoh graf dengan 4 vertex A, B, C, D dan edge AB, AC, BD, dan CD. Seperti ini contoh gambarnya. Nilai 1 biru menandakan ada edge. Nilai 0 abu menandakan tidak ada edge. Implementasi Python adjacency matrix-nya seperti ini. Ini outputnya akan menghasilkan seperti ini, seperti gambar di atas tadi. Selanjutnya, adjacency list. Adjacency list adalah representasi graf menggunakan dictionary, di mana setiap key adalah nama vertex dan value-nya adalah list berisi vertex tetangganya. Representasi ini lebih mudah dibaca dan lebih hemat memori dibandingkan adjacency matrix, terutama untuk graf yang hanya memiliki sedikit edge. Cara kerjanya, setiap vertex menjadi key pada dictionary. Nilai dari setiap key adalah list yang berisi semua vertex yang terhubung langsung atau tetangga dengan vertex tersebut. Contohnya, graf yang sama AB, AC, BD, dan CD dalam bentuk adjacency list. Seperti ini. Outputnya akan seperti ini. Perbandingan adjacency matrix versus adjacency list. Aspeknya, untuk struktur data, adjacency matrix masih menggunakan list 2D dengan n kali n. Adjacency list dictionary. Penggunaan memori, adjacency matrix O n pangkat 2 boros. Adjacency list hemat. Untuk aspek koneksi, adjacency matrix sangat cepat, adjacency list perlu iterasi. Aspek kemudahan baca, adjacency matrix kurang intuitif, adjacency list lebih mudah dibaca. Aspek cocok untuk adjacency matrix, graf banyak edge, adjacency list untuk graf sedikit edge. Operasi dasar graf. Graf memiliki 4 operasi dasar yang wajib dipahami. Semua operasi ini diimplementasikan menggunakan list, dictionary, perulangan, dan percabangan yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
Yang pertama itu tambah vertex. Vertex. Outputnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, tambah edge. Operasi ini digunakan untuk menambahkan koneksi atau sisi antara dua vertex yang sudah ada di dalam graf. Pada undirected graph, penambahan edge dilakukan di kedua arah sekaligus. Cara kerjanya, langkah pertama, periksa apakah vertex sudah ada dalam graf menggunakan percabangan if. Selanjutnya, jika sudah ada, tampilan pesan bahwa vertex sudah terdaftar. Langkah 3, jika belum ada, tambahkan vertex baru dengan value list kosong ke dictionary. Outputnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, tampilkan tetangga. Operasi ini digunakan untuk menampilkan semua vertex yang terhubung langsung dengan vertex tertentu. Tetangga suatu vertex adalah semua vertex yang dapat dicapai melalui satu edge langsung. Cara kerja pertama, periksa apakah vertex ada dalam graf menggunakan percabangan if. Nah, kedua, jika tidak ada, tampilkan pesan error. Langkah ketiga, jika ada, ini ambil list tetangga dari dictionary lalu tampilkan menggunakan perulangan. Langkah keempat, tampilkan juga degree atau jumlah tetangga dari vertex tersebut. Ini outputnya akan menjadi seperti ini. Yang keempat, cek koneksi antar vertex. Operasi ini digunakan untuk memeriksa apakah dua vertex terhubung langsung atau adjacent satu sama lain. Ini adalah operasi yang paling sering digunakan dalam berbagai algoritma graph. Cara kerjanya, langkah pertama, periksa apakah kedua vertex ada dalam graf menggunakan percabangan. Yang kedua, jika salah satu tidak ada tanda ini, tanpa panah, tampilkan pesan error. Langkah ketiga, jika keduanya ada, tanda ini, periksa apakah V2 ada di dalam list tangga V1. Langkah keempat, tampilkan hasil terhubung atau tidak terhubung. Oke, ini outputnya akan seperti ini. Kelebihan dan kekurangan graf. Yang pertama, mempresentasikan hubungan kompleks secara alami, fleksibel, dan ekspresif, manfaatkan struktur data yang sudah dipelajari. Kekurangannya, implementasi lebih kompleks dari struktur linear, penggunaan memori yang lebih besar, risiko data tidak konsisten. Ini ada studi kasus bisa dikerjakan. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.